Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Sofia, mahasiswa S2 dari Universitas Raharja. Di sini saya akan mempresentasikan tugas MSE untuk mata kuliah Advanced Database System. Terima kasih banyak untuk Pak Untung Raharja selaku dosen favorit saya, selalu memberikan motivasi tentang ilmu-ilmu terbaru, ilmu-ilmu terkini yaitu blockchain. Oke, next. Saya akan menjelaskan tentang desentralisasi storage. Nah, desentralisasi storage atau biasanya disebut jaringan penyimpanan terdesentralisasi, yaitu tidak bekerja secara terpusat, melainkan menggunakan konsep jaringan peer-to-peer dari pengguna sebagai pihak pemegang sebagian dan keseluruhan, dan serta membuat sistem penyimpanan dan berbagi file secara terpisah, ya. Jadi di sini desentralisasi adalah semua kegiatan antara penyimpanan data atau berbagi filenya dia tidak terpusat. Desentralisasi storage merupakan aplikasi berbasis blockchain yang menyediakan kemudahan dalam menyimpan file tanpa harus khawatir akan terjadinya kebocoran informasi penting dari file yang disimpan. Nah, data disimpan di beberapa lokasi dengan server di host oleh operator independen. Ini artinya adalah operator pribadi. Jadi tidak ada pihak manapun yang ikut serta dalam proses penyimpanan data di desentralisasi ini. Desentralisasi storage juga berhubungan sekali dengan blockchain. Nah, blockchain merupakan sebuah teknologi desentralisasi di mana para pengguna tidak terhubung dengan suatu pusat. Jadi biasanya kita mengetahui bahwa jaringan itu adalah suatu kumpulan komputer atau hubungan antara node ke node yang saling terpusat sehingga mereka memiliki suatu tujuan, yaitu berbagi file, berbagi hardware ataupun berbagi fungsi dari jaringan yang lainnya. Tapi di blockchain sendiri adalah suatu jaringan peer-to-peer, jadi di mana antara satu node dengan node yang lain bisa menjadi server dan bisa menjadi klien. Mereka dapat dengan leluasa bertransaksi tanpa ada rasa khawatir akan kemungkinan buruk yang terjadi ketika menggunakan konsep terpusat. Maksudnya adalah ketika konsep terpusat yang kita lakukan memiliki sebuah trouble, misal kerusakan pada server pusat, maka otomatis semua node atau komputer yang saling terhubung itu akan mengalami gangguan pada pengiriman data atau transaksi data. Seperti itu. Keuntungan desentralisasi storage. Jadi keuntungan yang didapat adalah banyak keuntungan yang kita dapatkan, mulai dari kapasitas yang besar dan lebih fleksibel. Contohnya adalah ketika sebuah perusahaan yang belum mempunyai server sendiri, mereka dapat menggunakan desentralisasi storage. Jadi perusahaan startup atau perusahaan yang kecil yang baru memulai bisnisnya, mereka bisa menggunakan desentralisasi storage sebagai pilihan yang bagus, ya. Kemudian untuk kenyamanannya pun, keamanannya lebih terkontrol karena penggunaannya langsung dilakukan oleh si pengguna tanpa adanya perantara. Ya, lagi-lagi dia tanpa ada perantara. Salah satu contoh dari desentralisasi storage adalah IFFS, ya. Adalah satu jenis dari jaringan penyimpanan terdesentralisasi yang bekerja secara terdistribusi untuk menyimpan dan mengakses file, website, aplikasi, dan data. Ya, ilustrasinya adalah seperti ini. Yang pertama adalah jika seseorang yang mengetahui informasi mengenai Palung Mariana, umumnya mereka akan mencari informasi di Wikipedia atau di Google. Setelah mencari informasi, memasukkan alamat URL di komputer, komputer mencari informasi akan meminta akses kepada komputer pengelola Wikipedia yang berada di belahan dunia. Namun, cara tersebut bukanlah satu-satunya yang dapat dilakukan oleh si pencari informasi, sebab IFFS memiliki informasi dari cermin Wikipedia yang tersimpan di dalamnya. IFFS akan memberikan informasi mengenai Palung Mariana berdasarkan konten, bukan berdasarkan lokasi, sehingga disebut dengan content addressing. Ya, jadi konsepnya berbeda dengan ketika kita mencari sesuatu melalui Wikipedia. Ya, si IFFS ini akan memberikan informasinya dalam bentuk content addressing, ya, bukan berdasarkan lokasi. Jadi seperti itu penjelasannya. Sehingga IFFS akan memberikan informasi dari seluruh dunia, tidak hanya Wikipedia. Kemudian informasi tersebut akan dilakukan atau dibagikan melalui share page. Dengan IPFS,
informasi yang didapatkan tidak hanya diunduh oleh pencari informasi, melainkan juga didistribusikan oleh komputer pengguna. Jadi hasil dari pencarian menggunakan IFS itu tidak hanya bisa diunduh, tetapi bisa dibagikan dan diteruskan oleh komputer pengguna. Jadi dia akan diteruskan kemana si informasi tersebut. Menggunakan IPFS tidak hanya memungkinkan untuk mengakses file pada halaman web, namun juga berbagi file yang disimpan pada komputer dalam bentuk dokumen, email, atau bahkan rekaman database. Jadi semua transaksi yang kita perlukan di sini sudah lengkap sekali ya, mulai dari dokumen, email, atau rekaman database itu bisa dilakukan sharing file melalui IPFS. 3 prinsip fundamental. Jadi ada 3 prinsip yang digunakan oleh IPFS. Yang pertama adalah identifikasi yang unik melalui content addressing. Kemudian yang B, menghubungkan konten melalui Directed Acyclic Graph atau DAGS. Kemudian yang ketiga adalah menemukan konten melalui Distributed Hash Table atau DHCS. Nah, content addressing sendiri adalah berguna untuk mengidentifikasi konten berdasarkan jenis informasi yang diinginkan, bukan lokasi konten. Contohnya adalah konten berdasar lokasi Wikipedia. Nah, IFS menggunakan sistem seperti ini karena komputer juga dapat mengalami masalah apabila lokasi informasi dipindahkan, sehingga informasi tidak dapat ditemukan. Nah, setiap konten yang menggunakan protokol IPFS akan dilengkapi dengan content identifier atau CID sebagai hash-nya. Hash bersifat unik terhadap konten meskipun lebih pendek daripada konten aslinya. Penggunaan hash pada sistem terdistribusi selain sebagai pengidentifikasi konten juga sebagai penghubung. Kemudian yang kedua, atau Directed Acyclic Graph, IPFS dan sistem terdistribusi lainnya memanfaatkan keuntungan dari struktur data yang disebut DAGS. Jadi IPFS ini mempunyai struktur data yang disebut dengan DAGS atau Directed Acyclic Graph. Merkle DAG adalah struktur data yang digunakan IPFS untuk mengoptimalisasi dalam mengarahkan suatu file untuk membentuk Merkle DAG yang mempresentasikan konten IPFS, membaginya dalam beberapa blok. Artinya, bagian berbeda dari file dapat datang dari sumber yang berbeda-beda dan dapat dikonfirmasi dengan cepat. Jadi informasi tersebut dibagi menjadi setiap blok, kemudian blok-blok tersebut diinformasikan dengan cepat. Nah, yang ketiga ada distributed hash table. Fungsi dari satu ini adalah untuk menemukan peers manakah yang menjadi host dari konten yang ditemukan oleh pencari informasi. Jadi konsepnya adalah ketika si informan mencari informasi, maka si distributed hash table ini akan mencari langsung host yang terhubung, host yang sesuai dengan konten yang dicari oleh si pencari informasi. Nah, demikian penjelasan tentang desentralisasi storage. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.